Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video belajar asik tajwid. Hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam atau sebagian daripada tajwid dengan seru dan juga mudah. Mari siapkan Al-Qur'annya, semangat belajarnya, dan kita mulai. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara membaca Al-Quran dengan benar dan juga indah, supaya makna bacaan daripada Al-Quran tetap eh, tepat, dan juga enak didengar. Misalnya, suara panjang pendeknya bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Jika tajwid bacaan Al-Quran kita tidak tepat, maka makna daripada bacaan Al-Quran tersebut akan berbeda. Sekarang kita akan belajar tentang salah satu bab yang ada dalam tajwid, yaitu hukum nun, sukun, dan tanwin. Hukum nun, sukun, dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Nah, itu adalah bagian daripada nun, sukun, dan tanwin. Baik, yang pertama adalah izhar. Idhar itu artinya jelas, maka huruf nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf salah satu daripada izhar itu dibacanya harus jelas. Huruf izhar itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima kha, yang keenam rim. Jadi di mana ada nun sukun dan tanwin bertemu salah satu daripada huruf yang 6 ini, maka dibacanya harus jelas. Contohnya, man amana. Lihat, nun sukun di sini bertemu dengan hamzah atau alif, maka suara nunnya harus dibaca dengan jelas. Yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin itu adalah idgham. Idgham sendiri hurufnya sama, ada 6. Yang pertama iya, yang kedua ro, yang ketiga mim, yang keempat lam, yang kelima waw, dan yang keenam nun. Biasa disingkat supaya lebih hafal adalah menjadi yarmaluna, supaya lebih mudah kita menghafalnya. Yang di mana-mana ada salah satu huruf idgham ini sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, maka dibacanya harus idgham. Ini contohnya adalah ada pada kalimat maya'mad, di mana di situ ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya. Maka itu adalah hukum tajwidnya idgham. Cara membacanya adalah maya'mad. Sin nunnya itu hilang. Jadi ditasydidkan ke huruf ya. Biasanya di atasnya ditandai dengan tasdid ya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengenalinya. Baik, yang ketiga teman-teman adalah iqlab. Dalam hukum nusuk tanwin itu hanya ada satu-satunya, yaitu ba. Iqlab sendiri artinya adalah mengganti, ya, atau menukar. Di mana huruf nun ya ditukar ke dalam suara huruf mim. Contohnya adalah di sini mim ba'di. Nah, itu di situ tulisannya adalah mim ba'di. Tapi karena di sini ada huruf nun sukun dan tanwin nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka nunnya diganti menjadi huruf mim. Jadi cara membacanya adalah mim ba'di. Yang keempat teman-teman, dalam hukum nun sukun dan tanwin itu ada yang namanya ikhfa. Di mana ikhfa itu artinya adalah samar, ya. Dan biasanya untuk mengenalinya, ikhfa itu bunyinya seperti suara eng. Huruf ikhfa sendiri teman-teman itu ada 15. Yang pertama ta, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, dan kop, dan kaf. Jadi, di mana ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf salah satu dari yang 15 tadi, maka dibacanya hukum tajwidnya adalah ikhfa. Contohnya, di sini ada kalimat min fauqihim. Di situ ada nun sukun bertemu huruf fa, maka dibacanya nun sukunnya menjadi min.
Min, suaranya seperti gitu. Min fauqihim. Nah, sekarang untuk latihan, mari kita buka Al-Qur'annya masing-masing. Nah, kita akan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Baik. Nah, kita akan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, pada kalimat azabun di sana ada huruf ba, tanwin domah atau domah tain bertemu dengan alif. Maka dibacanya adalah izhar. Jadi tanwinnya harus dibaca jelas ya, teman-teman. Juga ada contoh iklab di mana dalam kalimat setelah azabun alimum bima. Nah, biasanya di atas huruf ba-nya itu suka ada tanda mim kecil ya teman-teman. Nah, di situ itu artinya tanwinnya harus dihilangkan dan diganti dengan huruf dengan suara mim. Contoh, ini kan ada tanwin alimun. Nah, jadi dibacanya adalah alimum bima kanu yakdzibun. Nah, kemudian untuk ikhfa-nya kita akan belajar di Quran surat Al-Baqarah ayat 10 tadi juga. Fi qulubihim maradun faza. Nah, di situ dalam kalimat maradun fazadahumullah maradun. Nah, itu ada tanwin domah juga, domah tain bertemu salah satu huruf daripada ikhfa yaitu fa. Maka dibacanya harus seperti suara faza. Untuk idghamnya sendiri itu kita lihat contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-12-nya. Mari kita la yash'urun walakil. Di situ ada nun sukun bertemu huruf lam. Di mana huruf lam ini adalah salah satu daripada huruf idgham. Maka nunnya dihilangkan dan langsung kita tasydidkan kepada huruf lam. Cara membacanya adalah begini. Walakil la yash'urun. Nah, hari ini baik teman-teman, ada beberapa tips agar latihan membaca Quran kita dengan tartil beserta tajwidnya yang benar. Di sini saya ada beberapa tips. Yang pertama, latihan membacanya adalah harus setiap hari, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit. Yang kedua, mendengarkan audio tajwid biar suaranya benar. Seperti misalkan kita mendengarkan cara membaca huruf lisan. Nah, di sana banyak sekali video-video seperti di YouTube atau yang lainnya, platform yang lainnya yang banyak yang mengenal. Yang ketiga adalah belajar kepada guru tajwid supaya lebih paham tajwid. Yang keempat, jangan takut salah ya, karena belajar itu adalah suatu proses daripada tidak sekali. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba belajar tajwid supaya hafalan bacaan kita menjadi enak didengar, tartil dan tidak menyalahi arti atau makna daripada bacaan Al-Quran kita. Baiklah teman-teman, itu dia tadi kita sudah belajar sebagian daripada hukum-hukum tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Yang ada 4, yaitu izhar, idgham, iklab, dan juga ikhfa. Itu sangat mudah sekali untuk kita hafalkan, dan yang paling penting adalah harus kita amalkan. Terus belajar, semangat belajarnya, supaya bacaan Quran kita menjadi lebih baik, menjadi lebih enak untuk didengar, dan yang terpenting tidak menyalahi daripada arti bacaan Quran kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini itu bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, ilmunya dan pahalanya mengalir kepada setiap orang yang
selalu belajar kepada Al-Quran ya, belajar membaca Al-Quran. Akhir kata dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.